Roh ini yang Nabi katakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ketika Jibril datang bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Islam, iman sudah ada rukunnya. Ihsan apa rukunnya? Cuma satu. Engkau menyembah seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Yang merasakan memandang Allah, yang merasakan dipandang Allah, itu bukan tubuh ini, bukan juga nafs, bukan juga qalb, tapi yang merasakan siapa? Ruh. Ini yang disebut dengan ihsan. Hadis Imam Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Jadi ternyata Imam Muslim ini canggih sekali. Dia bukalah Kitabul Iman, bab iman dalam Sahih Bukhari dengan ajaran Islam semuanya. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Puncaknya di ihsan itu. Hari ini kita ngaji kebanyakan fokus di bab fikih. Fikih jatuhnya kemana? Hukum fikih jasad. Makanya hukum fikih membahas, boleh nggak Ustadz saya sholat setelah menyentuh istri? Sahkah sholat saya kalau sarung saya di bawah mata kaki? Ustadz, bolehkah saya motong jenggot? Ustadz, semua pertanyaannya apa? Bab jasad. Benar nggak? Antum harus naik ilmunya. Harus naik ilmunya. Minimal ke nafs. Saya mau tanya, kalau jasad kita sakit, wajib nggak datang ke dokter? Kalau antum ada persoalan kedokteran, nanyanya ke ustadz atau nanyanya ke dokter? Ini kan ustadz sering jadi tumbal. Antum sakit badan tapi kita yang dimintain doa. Baik. Jadi kalau kita sakit fisik, kita datang ke dokter fisik. Sakit nafs, datang ke psikolog. Ya, kalau nafs yang masalah datangnya siapa? Psikolog atau ustadz yang jago ahli jiwa. Yang bisa disebut ustadz ahli galau. Nah, itu bisa tuh jadi referensi. Cuma psikolog dan ustadz ini sama. Bedanya psikolog dia udah punya patron sendiri, kaidah sendiri. Kalau si ustadz dia punya dalil-dalil untuk menghibur kita, biar nafsnya lega dikit deh. Tapi itu tidak permanen. Yang permanen kalau punya guru kolbu, mursyid qalbiyah, mursyid yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum sekarang cari guru yang bisa membimbing kolbu menyebut nama Allah. Itu yang dicari, Pak. Ini minimal orang kalau udah nyampe di sini udah jadi kekasih Allah. Kalau dia kenal kolbunya. Ya. Kalau dia naik lagi ar-ruh, dia sudah menjadi kekasih Allah yang tinggi, wali-wali Allah yang kabir. Nah, inilah kualitas para nabi, para sahabat, para aulia, wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu nggak ada kaitannya dengan kesaktian. Kaitannya wali Allah itu rohnya, berkoneksikah dengan Allah, merasa memandang Allah, merasa dipandang Allah, atau tidak. Jadi jangan merasa wali, merasa sudah kekasih Allah, kalau belum merasakan ini. Berarti walinya baru wali umum di kolbu. Nah, disebutkan di sini Bapak sarmakan Allah, apa itu ruh? Ya? Ruh itu inti dari hayat kita. Kalau bahasa lugasnya, ruh itulah hembusan Allah dalam diri. Nah, kalau Allah disebut nih, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri janin kita waktu kita dalam perut ibu, jadilah kita ini hidup. Nah, roh ini tidak laki, tidak perempuan. Dan dia cuma pengen satu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang dia mau cuma satu, memandang Allah, nggak lebih. Oleh karena itu Bapak saramakan Allah, jika roh ini tidak bisa memandang kepada jamal dan jalal, keindahan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, roh ini terpenjara. Inilah makna hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah sijin. Apa arti sijin? Penjara bagi orang yang mukmin. Ini dia, terpenjara dia. Dia ngerasa nggak nyaman. Maka Bapak yang menekan Allah, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ma'rifatur ruh ini?
Ternyata Allah udah kasih kunci, tapi kuncinya hanya membuka sedikit pintu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi suka ngetes kamu, wahai Muhammad. Mengenai apa? Pertanyaan roh. Karena ilmu itu sempat dibagikan sedikit ke Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi, ingin ngetes Nabi Muhammad. Jika benar mereka masuk Islam. Jika tidak, mereka nggak masuk Islam. Ada yang ngetesnya serius, ada yang ngetesnya cuma coba-coba. Akhirnya turunlah ayat ini. Kulir ruh min amri rabbi. Roh itu adalah amri rabbi. Adalah perintah Robku. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ulama. Apakah roh itu dicipta atau tidak? Nah, di ujung kalimat di sini, wal arwah makhluqatun. Kata beliau, roh itu dicipta. Kata siapa? Imam Al-Qushairi. Tapi Allah kalau berhembus, perbuatan Allah menghembus, apakah itu ciptaan? Enggak. Maka kita bagi dua. Ketika roh itu dihembuskan pertama kali oleh Allah SWT, dia bukan ciptaan. Dia azali. Allah yang disebut qadim. Apa arti qadim? Tidak pernah tidak ada, selalu ada, tidak berawal. Kalau azali itu waktu sebelum waktu. Nih waktu kita hitung aja nih mundur berapa miliaran, mungkin triliunan tahun. Nah, sebelum itu Allah memprakondisikan alam, ini disebut dengan alam azali. Disebut apa? Alam azali. Jadi azali beda dengan qadim. Qadim sifat Allah Subhanahu wa taala. Roh yang ini disebut azali. Nanti roh itu dia harus pulang ke sana. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Hembusan Allah kita maksudnya. Kita ini milik Allah. Jika kepemilikannya dari tanah, kembali ke tanah. Jika dari hembusan Allah, nanti Allah ambil lagi hembusannya, itu bernama kematian. Ketika ditiupkan ke janin, muncullah satu energi bernama hayat, kehidupan. Itu yang disebut roh yang makhlukah, roh yang dicipta. Tapi hembusannya Allah tidak dicipta. Bisa paham di situ? Maka yang mampu berkoneksi dengan Allah itu cuma roh. Kalau kolbu hanya mampu berkoneksi ke nama dan sifat Allah. Maka wajib bagi saya nih, mohon maaf. Bagi saya wajib seorang mukmin yang cinta kepada Allah berzikir dengan Asmaul Husna setiap hari. Mau diambil 99 itu atau diambil salah satunya. Kalau enggak, ambil satu nama, zikirkan di kolbu. Ya Rahman, Ya Allah, Allah. Udah gitu aja zikirnya. Dalilnya surah Al-Isra ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Katakanlah, serulah Allah, panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Berarti boleh manggil Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu boleh, zikir begitu boleh. Ya, yang biasa bilang bid'ah nggak paham dia masih terjebak di hukum fikih. Padahal di fikih banyak aliran dan tidak ada mazhab yang melarang zikir ya Allah, Allah, ya Allah, kecuali cuma Ibnu Taimiyah. Ya, nah, itu jadi perdebatan fikih. Secara ilmu kolbu nggak ada perdebatan, Pak. Kolbu kita maunya zikrullah itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar zikir di luar sana, zikir kolbu, silakan dipertahankan itu. Ya, jangan dibuang-buang lagi itu. Itu bekal kita nanti ke akhirat. Ketika orang nanti berpisah rohnya dengan badan, nanti malaikat itu akan bersikap lembut atau keras, tergantung di kolbunya ada rahasia nggak dari ruh. Jadi roh ini ketika memandang Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah sir, rahasia-rahasia. Rahasia itu diterjemahkan oleh kolbu. Nah, nanti malaikat ngelihat itu, Pak, di kolbunya ada nggak rahasia itu? Tapi nggak semua malaikat tahu. Malaikat maut tahu. Makanya malaikat maut kalau mau mencabut nyawa kekasih Allah, itu dilihat, ya, dia maunya kayak gimana. Jadi semaunya wali Allah itu. Jadi jangan heran kalau kekasih-kekasih Allah ini sebelum dia wafat Allah kasih tahu kapan dia wafat.
Percaya nggak? Saya udah punya guru banyak, Pak. Hampir setiap guru yang ahli kolbu ini, Allah kasih tahu dia kapan dia meninggal. Hampir semua yang ahli kolbu, yang ahli fikih jarang. Toto meninggal mendadak. Apalagi yang suka beda-bedain orang. Toto mati aja, Pak. Ya. Tapi kalau yang ahli kolbu ini, dia kekasih Allah. Allah kan lihat. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya Allah pandang bukan saya pakai baju ini, pakai jubah begini, jenggot saya begini, enggak. Yang Allah pandang kolbu saya ada nama Allah atau tidak. Yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu. Ada nggak nama Allah di kolbunya tuh? Ya? Rasanya gimana dipandang Allah? Itu air matanya nggak tahan, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kok nggak merasa dipandang setiap hari? Kalau setiap saat kita nggak bisa kerja, Pak. Kita nggak sanggup, nggak mau menikah, nggak mau punya anak, nggak mau ngapa-ngapain, maunya cuma berhadap-hadap dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kira-kira itu